Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Geng motor diringkus karena diduga mengeroyok seorang anak di bawah umur. Warga pedalaman Kabupaten Aceh Utara menyerbu bazar pasar murah yang digelar di desa mereka. Pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin dekat mendorong Kodam Iskandar Muda bersilaturahmi dengan ulama. Sidang penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran perubahan KUAP dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan PPASP tahun 2023 di DPR KPD memanas. Sidang berlangsung alot dan dibanjiri interupsi dari sejumlah anggota dewan sejak sidang dibuka oleh Ketua DPR KPD Mahfudin Ismail. 4 fraksi yakni PDA, Gerindra, Golkar, dan PAN serta fraksi Restorasi PKB walk out alias keluar dari ruang sidang. Tindakan 4 fraksi ini sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pemimpin sidang. Mereka meminta sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK. Penertiban usaha sarang walet di kawasan pertokoan Biren berlanjut. Tim terpadu pemerintah Kabupaten Biren terus menyisir usaha sarang walet tanpa izin dan menyegelnya. Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH bersama tim Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Biren menyisir sejumlah toko yang diduga memiliki penangkaran burung walet di lantai 2 dan lantai 3 toko. Tempat budidaya sarang walet tak berizin langsung disegel, sedangkan usaha sarang walet yang tidak memperpanjang masa berlaku izin diberi peringatan keras. Ini masih anaknya, belum induknya. Warga Dusun Rikit, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulu Salam dihebohkan oleh kemunculan seekor buaya berukuran 2 meter di permukiman. Karena khawatir merenggut korban, warga pun menangkapnya. Sebuah video warga merekam saat warga mengerumuni seekor buaya yang baru ditangkap. Mereka penasaran ingin menyaksikan satwa rawa yang ditangkap warga menggunakan jerat tali dan menyerahkannya ke BKSDA Aceh. Sejumlah karyawan perusahaan daerah air minum PDAM Kota Langsa mendadak menjalani pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin mendadak mengagetkan para karyawan perusahaan daerah ini. Namun dari 105 karyawan PDAM, hanya 87 orang yang menjalani pemeriksaan urin. Sisanya tidak hadir. Mereka yang belum diperiksa tetap wajib menjalani tes urin pada kesempatan lain. Sedikitnya 6 unit rumah warga di Gampung Lungbata, Kota Banda Aceh musnah terbakar pada Senin siang. Kebakaran diduga berasal dari api puntung rokok yang ditinggal oleh salah satu penghuni rumah karena ingin ke kamar mandi. Namun kepastian penyebab ini masih diselidiki polisi. Selain menghanguskan rumah, 2 penghuninya juga dilarikan ke Rumah Sakit Pertamedika Banda Aceh akibat menderita luka bakar. Korban diduga tersulut api saat menyelamatkan diri ketika kebakaran mulai merambat ke rumah mereka. Demam berdarah dengki atau DBD di Kabupaten Aceh Barat Daya terus merebak. Sedikitnya 113 warga terjangkit DBD. Seorang di antaranya meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit. Sejak Januari hingga September 2023,
Tim Medis Teku Pekan atau RSUTP Blangpidi merawat 113 pasien. 72 diantaranya adalah warga Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini sejumlah pasien DBD masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan. Sedikitnya 4 hektar ladang ganja di perbukitan Gampung Blang Merande, Kecamatan Betung Ateh, Kabupaten Nagan Raya dimusnahkan. Puluhan polisi dari Satres Narkoba Polres Nagan Raya bersama warga memusnahkan tanaman ganja dengan cara mencabut dan membakarnya di lokasi. Ladang ganja tersebut berada di perbukitan, sehingga petugas harus naik turun bukit dan menyusuri semak belukar agar bisa menjangkau lokasi. 4 hektar ladang ganja terdapat di 3 lokasi dengan ketinggian batang ganja 1 hingga 2 meter. Abrasi pantai Gampung Palak Kerambil di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang terjadi selama sepekan terakhir semakin meluas. Abrasi pantai sepanjang 200 meter ini akibat cuaca buruk yang memicu gelombang tinggi hingga mengancam permukiman. Bibir pantai Gampung Palak Kerambil porak-poranda diterjang gelombang tinggi selama sepekan ini. Badan jalan rabat beton sepanjang 200 meter juga rusak parah dihantam gelombang. Abrasi telah menyebabkan teras sejumlah rumah rusak. Bahkan jalan desa hingga beton penahan badan jalan ikut ambruk akibat abrasi. Dengan pedoman ulama yang jadi Pelaksanaan pemilu 2024 yang semakin dekat mendorong Kodam Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan semua pihak. Satu di antaranya adalah kalangan ulama. Ulama merupakan satu dari beberapa kalangan yang diajak menyerukan pemilu damai di Aceh. Kodam Iskandar Muda mengundang sejumlah ulama untuk bersilaturahmi sebagai bentuk menjalin kemitraan, khususnya di kalangan tokoh non-formal. Apalagi ulama merupakan tokoh sentral di kalangan masyarakat Aceh sehingga perlu dipertimbangkan. Panglima Kodam Iskandar Muda Maijen TNI Novi Helmi Prasetya bersilaturahmi dengan puluhan ulama dari seluruh Aceh. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ini membahas berbagai persoalan untuk kemaslahatan umat, mulai dari isu situasi global, terorisme, toleransi beragama, hingga isu politik menjelang pemilu 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung secara santai ini, Pangdam meminta para ulama di seluruh Aceh agar bisa menyerukan perdamaian, toleransi, dan menciptakan suasana kesejukan dengan menghindari perpecahan dalam masyarakat. Tidak ada lain, kita hanya menyelenggarakan silaturahmi lah dengan para ulama se-Aceh ini, karena para ulama ini menjadi mitra kita, ya, mitra Kodam dalam rangka untuk dapatnya ya, ikut andil dalam menyejukkan suasana situasi berada di wilayah. Dalam kesempatan yang sama, para ulama juga meminta kepada Panglima Kodam Iskandar Muda, mulai dari jajaran Kodam hingga Koramil, untuk terus meningkatkan silaturahmi dengan ulama dan santri dimanapun berada. Itu jelas, kalau sudah bersatu ulama sama umara, keamanan insya Allah. Itu janji Rasulullah SAW. Amin. Amin. Nah, itu aja kuncinya. Kalau bersatu ulama sama umara, insya Allah tidak ada cerita. Termasuk untuk pemilu? Pemilu mudah-mudahan nanti Pak Pangdam terus mengarahkan, kami sebagai ulama menyampaikan sama masyarakat. Pertemuan ini berlangsung penuh dengan keakraban guna mendinginkan suhu politik menjelang pesta demokrasi mulai Februari 2024 mendatang. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. 1, 2, 3. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.